menjadi seorang fasilitator sejati, kita dituntut untuk memiliki 5 hal. Apa aja tuh 5 halnya? Nah, cuma saya sebenarnya lupa ingat. Tapi ya paling tidak ini harus di luar kepala lah oleh teman-teman yang memang ingin menjadi fasilitator sejati. Nah, yang pertama nih, itu bersifat netral. Jadi teman-teman ya, jadi seorang fasilitator itu harus bersifat netral karena tidak boleh memihak ataupun tidak boleh punya pandangan-pandangan tertentu. Karena sejatinya itu nomor 2, bahwa fasilitator adalah seorang pemandu proses. Nah, seorang pemandu proses ini yang nantinya akan memfasilitasi semua pendapat, semua pemikiran dari suatu forum. Nah, lebih bagus lagi, dari proses-proses itu didalilkan udah kayak ustadz ya. Nah, tapi didalilkan sebagai sebuah dakwah. Jadi pendakwah proses. Nah, pendakwahnya ini apa? Tapi bukan pendakwah yang ya seperti khotbah Jumat atau apa ya. Tapi pendakwah ini adalah kesimpulan atas beberapa pemikiran yang memang jadi tujuan bersama. Gitu, teman-teman. Nah, yang keempat, seorang fasilitator harus berani menantang gitu. Berani menantang siapa? Menantang para audiensnya. Bagaimana memancing, bagaimana mendorong para audiens itu untuk bergerak dan juga menyuarakan pemikiran-pemikirannya. Itulah yang sejatinya dicap sebagai seorang fasilitator sejati. Tapi ada satu nilai ternyata yang kurang. Ya, jadi nilai terakhir itu adalah seorang fasilitator itu adalah seorang pencipta, tapi bukan Tuhan. Ya, jadi seorang fasilitator itu adalah pencipta alat bantu untuk mengawal seluruh proses dari fasilitasi dalam suatu forum. Terima kasih, saya Bimantara Aji Wardana, salam Vibran. Hai, nama saya Rido, saya dari Lembaga Gemawan, Kalimantan Barat. Pelajaran yang saya ambil hari ini adalah ketika tadi memasuki ruangan, kemudian dikasih foto dan dikasih box untuk membuat citra diri dan juga mimpi-mimpi kita. Jadi masing-masing orang dikasih kesempatan untuk menggunting bagian-bagian dari majalah, kemudian menempelkannya, dan cerita-cerita yang ditempelkan itu adalah mimpi-mimpi yang ingin dicapai ke depan. Jadi menarik sekali karena kadang kita lupa untuk memvisualisasikan mimpi-mimpi kita. Jadi dengan yang dilakukan tadi, bagi saya mengingatkan kembali bahwa penting untuk memvisualisasikan mimpi-mimpi. Setelah itu kita juga diminta untuk membuat quote simpulan dari kegiatan kita hari ini, dan bagi saya itu sangat menarik sekali karena setiap orang punya ceritanya dan pengalaman, kemudian mengambil hikmah dari kegiatan atau mengambil kesimpulan dari kegiatan hari ini menurut perspektif atau apa yang mereka dapatkan. Demikian dari saya, terima kasih. Hai, nama saya Heri Santiko, saya dari Sinarmas Agribusiness and Food. Pelajaran yang saya dapatkan pada hari pertama Vibran Fasilitator Training ini, kita tahu bahwa fasilitasi itu adalah memudahkan, namun kita juga harus tahu memetakan bukan hanya apa yang membuat mudah proses fasilitasi, kita juga harus tahu bagaimana memetakan hal-hal yang membuat sulit fasilitasi. Kenapa kita memerlukan pemetaan untuk hal-hal yang menyulitkan proses fasilitasi? Karena dari hal-hal yang membuat kesulitan itu kita dapat membuat skema ataupun metode yang membuat nanti kesulitan itu dapat teratasi sehingga proses fasilitasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Demikian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Surya Oktaviani. Di acara Vibrant untuk fasilitator hari ini ada hal yang sangat menarik ketika kita bicara soal bagaimana memudahkan kita memfasilitasi sebuah komunitas gitu. Jadi ada bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dan mencoba untuk menggunakan visual dan audio untuk
mempermudah kegiatan fasilitasi kita. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan bahasa yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah gitu, sesuai dengan audiens yang kita fasilitasi, dan bagaimana kita juga bisa terus memperbanyak referensi dari apa sih yang akan kita fasilitasi. Jadi itu sangat berguna ya untuk fasilitator, dan hari ini sangat menarik. Terima kasih.